Di sungai-sungai sekitar pantai barat Amerika Utara, hiduplah sang petualang paling mengagumkan di dunia. Dialah ikan salmon, yang tak gentar menerjang segala rintangan, berenang mengarungi sungai dan lautan. Kehidupan salmon dimulai ketika sang induk meletakkan telur-telurnya di sungai. Makanan pertama salmon muda adalah kantung sari makanan spesial di dalam telur. Beberapa pekan kemudian, mereka telah mampu mencari makan sendiri di sungai. Mereka tumbuh dewasa dan menghabiskan waktu sekitar setahun di sungai. Salmon diciptakan beserta kelengkapan yang membuat mereka dapat hidup di air tawar dan air asin. Penjelasan tentang hal ini terungkap dalam kisah perjalanan menakjubkan yang ditempuh salmon. Di suatu pagi di musim semi, ribuan salmon mulai melakukan migrasi meninggalkan sungai. Beberapa minggu kemudian, mereka akan sampai di tempat tujuan, yakni Samudra Pasifik yang maha luas. Segera setelah tiba di lautan ini, mekanisme genetis pada salmon menyebabkan terjadinya perubahan dalam tubuh mereka. Hal ini menjadikan mereka dapat hidup dalam air asin. Dalam 1 hingga 4 bulan berikutnya, mereka akan mengarungi samudra ini. Setelah meninggalkan pesisir Amerika, mereka akan melewati Alaska, lalu meneruskan perjalanan melalui lintasan berbentuk busur raksasa ke arah Jepang. Dan akhirnya kembali lagi. Di akhir perjalanan, mereka telah menjadi dewasa dan siap untuk melakukan pengembaraan terakhir dan paling sulit dalam hidupnya. Mereka akan kembali ke kampung halamannya, yaitu sungai tempat mereka dilahirkan. Kini mereka mulai berenang melawan arus sungai, ke arah yang sama sekali berlawanan dengan yang sebelumnya mereka lalui untuk mencapai samudra. Tak ada rintangan yang menggentarkan mereka. Mereka mampu melompat cukup tinggi untuk menaiki air terjun. Mereka bahkan mampu melompat 3 meter keluar dari air untuk melintasi rintangan dalam perjalanannya. Terkadang mereka berani menempuh perjalanan sejauh 3.200 km. Selama perjalanan ini, mereka tidak memakan sesuatu apapun dan hanya menggunakan energi yang telah mereka kumpulkan ketika berada di lautan. Akhirnya, mereka yang bertahan hidup berhasil mencapai sungai, tempat mereka dilahirkan beberapa tahun sebelumnya, dan di sanalah mereka meletakkan telur-telur mereka. Mereka telah selesai melaksanakan tugas, dan tak lama kemudian mereka mati. Kisah petualangan salmon adalah salah satu fenomena alam yang paling menakjubkan. Bagaimana ribuan salmon yang telah hidup bertahun-tahun di lautan mampu kembali ke sungai tempat mereka dilahirkan? Untuk dapat melakukannya, mereka harus mampu menemukan sungai tersebut di antara ribuan sungai yang bermuara ke Samudra Pasifik. Selanjutnya, mereka harus berenang melawan arus sungai ini tanpa tersesat. Aliran sungai yang terbagi menjadi beberapa cabang mengharuskan salmon untuk membuat keputusan yang tepat di setiap titik percabangan sungai dan melanjutkan perjalanannya ke arah yang benar. Salmon berhasil dalam misinya yang tampak mustahil ini.
Bagaimana mereka berhasil melakukannya dan mengapa? Pertama, marilah kita pikirkan jawaban atas pertanyaan mengapa ini. Penelitian telah menunjukkan bahwa salmon telah diciptakan dengan sistem sensor khusus yang memungkinkan mereka melakukan perjalanan ini. Mereka telah diciptakan dengan kompas alami yang menuntun perjalanan mereka di lautan melalui penginderaan medan magnet bumi. Dengan demikian, mereka dapat menemukan arah yang tepat di samudera luas tanpa kesalahan. Tapi pertanyaan yang paling mendasar adalah, bagaimana salmon dapat menemukan satu-satunya sungai tempat mereka dilahirkan? Agar hal ini dapat terjadi, sesuatu yang lain lagi selain kompas alami mutlak diperlukan. Penelitian menunjukkan bahwa salmon telah diciptakan dengan indera penciuman yang sangat tajam, dan mereka menemukan sungai tempat mereka dilahirkan dengan cara mendeteksi bau sungai tersebut. Mungkin tak pernah terfikirkan bahwa tiap-tiap sungai memiliki bau tersendiri, tapi ini adalah fakta. Setiap sungai di bumi memiliki komposisi kimianya masing-masing. Seringkali, perbedaan di antara beragam komposisi zat kimia dalam air sungai-sungai tersebut hampir tidak dapat dideteksi oleh binatang apapun kecuali salmon. Di antara fenomena paling menakjubkan yang memperlihatkan kebolehan salmon dalam menemukan arahnya, terjadi di peternakan ikan Prairie Creek di California bagian utara. Penemuan yang didapatkan pada peternakan ini telah mengungkap sebuah petualangan yang menakjubkan. Pada tanggal 2 Desember 1964, di salah satu kolam pembiakan, seekor salmon berumur 2 tahun ditemukan sedang berenang bersama salmon-salmon muda lainnya. Pada sirip belakang salmon ini, terdapat sisa penanda logam khusus yang berasal dari peternakan ikan Prairie Creek. Ini menunjukkan bahwa salmon ini termasuk salah satu di antara yang pernah dipelihara di peternakan ini 2 tahun sebelumnya dan kemudian dilepas ke lautan. Tapi, bagaimana salmon ini berhasil kembali dari lautan dan berada dalam kolam yang tertutup di peternakan ikan tersebut? Ada satu petunjuk yang menjelaskan bagaimana peristiwa ini dapat terjadi. Terdapat sebuah lubang kotak yang ditutup kawat kasa. Lubang ini terhubungkan ke saluran air luapan pada salah satu kolam. Penutup ini telah rusak. Mungkinkah salmon telah memasuki saluran ini dalam usahanya untuk kembali ke tempat kelahirannya dengan cara memecah penutup dan masuk ke dalam kolam? Selain ini, tidak ada penjelasan lain atas fenomena tersebut. Memang tampak mustahil jika Anda mempertimbangkan jarak yang harus ditempuh salmon dari laut ke kolam ini. Agar salmon dapat kembali ke peternakan ikan tempat ia dilahirkan, ia harus memulai perjalanannya dari tempat ini, yaitu dari tempat di mana sungai Redwood bermuara ke lautan. Kemudian, salmon berenang sejauh 5 km melawan arus hingga mencapai percabangan sungai yang pertama. Pada percabangan ini, ia mengambil keputusan yang tepat dan pergi ke arah utara. Tetapi di depannya, percabangan sungai yang lebih rumit sedang menantinya. Di sini, salmon akan menerima 2 sinyal yang sangat mirip. Peternakan ikan tempat salmon dilahirkan berlokasi tepat di tengah-tengah percabangan ini. Pilihan terbaik bagi salmon adalah ke arah kanan, karena air dari peternakan ikan yang mengalir ke sungai datang dari arah tersebut. Tapi karena alasan tertentu, ia memilih pergi ke arah kiri dan mulai mendekati peternakan dari arah belakang. Penjelasan tentang keputusan salmon yang aneh ini ditemukan di bawah jalan raya yang melintasi area tersebut. Di bawah jalan terdapat sebuah saluran yang menampung luapan air dari peternakan ikan. Biasanya, sedikit sekali luapan air yang melewati saluran ini, dan itu pun terserap oleh dedaunan sebelum dapat mencapai sungai.
Tapi dalam tahun ini, hujan turun begitu lebatnya, sehingga air dalam saluran dapat mencapai sungai. Aliran air yang kecil ini sudah cukup sebagai penunjuk arah bagi Salmon. Ia telah mengenali baunya, lalu berenang mengikuti sumber bau dan memasuki saluran pembuangan air. Di sini, ia harus berenang dan merangkak di air yang hanya berkedalaman 5 hingga 10 cm. Kemudian ia harus menemukan jalan yang benar di antara jaringan pipa-pipa air yang membingungkan dalam saluran ini. Dan meskipun ia telah berhasil melampaui kesulitan ini, ia masih akan dipaksa berhenti oleh penutup lubang. Salmon terjepit dalam saluran beton yang terletak di dalam papan kayu ini. Tapi ia pantang menyerah. Ia menemukan pipa berdiameter 12 cm yang menghubungkan saluran ini dengan kolam. Ia bergerak melalui pipa ini dan akhirnya sampai pada rintangan terakhir. Ia mendobrak tutup penghalang dengan menggunakan kepalanya sekuat tenaga. Begitulah, akhir dari perjalanan panjang ini adalah sampainya Salmon di kolam kecil tempat kelahirannya 2 tahun yang lalu. Ketika pengelola peternakan ikan mengetahui apa yang telah terjadi, mereka bertanya-tanya jikalau ada salmon lain yang juga telah kembali ke tempat kelahiran mereka. Untuk melihat kemungkinan tersebut, mereka membuka papan-papan kayu dan memeriksa saluran di bawahnya. Mereka terkejut ketika menemukan ke-70 salmon, masing-masing dengan penanda logam yang berasal dari peternakan ikan tersebut. Kisah luar biasa tentang salmon ini memperlihatkan kepada kita bukti nyata tentang penciptaan. Kita dapat menyaksikan bahwa setiap tahapan dari perjalanan salmon telah diperhitungkan. Adalah sebuah keajaiban besar bahwa terdapat suatu program yang telah memberi petunjuk bagi salmon untuk kembali lagi beberapa tahun kemudian ke sungai tempat ia dilahirkan. Tentunya bukan suatu kebetulan bahwa salmon memiliki kompas alami yang membantunya menemukan arah di lautan, atau indera penciuman yang paling tajam di dunia. Semua ini menunjukkan bahwa salmon adalah makhluk yang memang sengaja diciptakan untuk melakukan migrasi. Yang menciptakan salmon dengan segala kemampuan luar biasanya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta segala kehidupan dan penguasa seluruh alam. Di antara makhluk paling memukau di alam ini adalah lebah madu yang menghidangkan kita sebuah minuman yang sempurna, yaitu madu yang dihasilkannya.
Lebah madu hidup sebagai koloni dalam sarang yang mereka bangun dengan sangat teliti. Dalam tiap sarang terdapat ribuan kantung berbentuk heksagonal yang dibuat untuk menyimpan madu. Untuk mengisi kantung-kantung ini dengan madu, lebah harus mengumpulkan nektar, yakni cairan manis pada bunga. Ini adalah tugas yang sangat berat. Penelitian ilmiah terkini mengungkapkan bahwa untuk memproduksi setengah kilogram madu, lebah harus mengunjungi sekitar 4 juta kuntum bunga. Mendapatkan bunga-bunga ini pun adalah pekerjaan berat tersendiri. Oleh karenanya, koloni lebah memiliki sejumlah lebah pemandu dan lebah pencari makan. Bagaimana lebah pencari makan menemukan bunga di wilayah yang begitu luas dibandingkan ukuran tubuh mereka? Bagaimana mereka menemukan jalan kembali ke sarang tanpa tersesat? Bagaimana mereka memberitahu lebah-lebah lain tentang arah sumber bunga? Tatkala kita berusaha menjawab beragam pertanyaan ini, kita akan sampai pada kenyataan yang sungguh menakjubkan. Di layar ini, Anda sedang menyaksikan seekor lebah yang telah menemukan sumber bunga. Tugas lebah pemandu ini adalah untuk kembali ke sarang dan memberitahu lebah-lebah lain tentang lokasi di mana ia menemukan kumpulan bunga. Segera setelah lebah pemandu kembali ke sarangnya, ia mulai memberitahukan lokasi sumber bunga yang ia temukan kepada lebah-lebah lain. Pertama, ia membiarkan lebah-lebah lain mencicipi sedikit nektar yang ia kumpulkan dari bunga untuk memberitahu mereka tentang kualitas nektar tersebut. Lalu ia memulai tugas utamanya, yakni menjelaskan arah menuju sumber bunga. Ia melakukan ini dengan cara sangat unik, yaitu dengan tarian. Lebah pemandu mulai menari di tengah-tengah sarang dengan menggoyangkan badannya. Sulit dipercaya, tapi gerakan dalam tarian ini memberikan lebah-lebah lain informasi tentang lokasi sumber bunga. Misalnya, jika tarian berupa garis lurus ke arah bagian atas sarang, maka sumber makanan tepat mengarah ke arah matahari. Jika bunga berada pada arah sebaliknya, lebah akan membuat garis ke arah tersebut. Lihatlah, sekarang lebah sedang menari ke arah kanan. Ini menunjukkan bahwa sumber bunga berada tepat 90 derajat ke arah kanan. Dan lebah pemandu ini menerangkan kepada rekan-rekannya kemiringan 45 derajat ke arah kiri matahari. Tetapi ada satu pertanyaan. Lebah menjelaskan arah tersebut berdasarkan posisi matahari. Padahal posisi matahari terus berubah. Setiap 4 menit matahari bergeser 1 derajat ke barat. Faktor yang mungkin menurut anggapan orang diabaikan lebah dalam penentuan arah ini. Tapi pengamatan menunjukkan bahwa lebah-lebah ini juga memperhitungkan pergerakan matahari. Ketika lebah pemandu memberitahu arah lokasi bunga, dalam setiap 4 menit, sudut yang mereka beritahukan juga bertambah 1 derajat ke arah barat. Berkat perhitungan yang luar biasa ini, para lebah tidak pernah tersesat. Lebah pemandu tak hanya menunjukkan arah sumber bunga, tapi juga jarak ke tempat tersebut. Lama waktu tarian dan jumlah getaran memberi petunjuk kepada lebah-lebah lain tentang jarak ini secara akurat. Mereka membawa perbekalan nutrisi yang sekedar cukup untuk menempuh jarak ini dan kemudian memulai perjalanan. Perilaku mengagumkan dari para lebah ini telah diuji dalam sebuah penelitian di California. Dalam penelitian ini, 3 wadah berisi air gula diletakkan di 3 tempat yang berbeda. Sesaat kemudian, lebah-lebah pemandu menemukan sumber makanan tersebut. Lebah pemandu yang mendatangi wadah pertama diberi tanda titik. Yang mendatangi wadah kedua ditandai dengan garis.
Dan yang mendatangi wadah ketiga diberi tanda plus. Beberapa menit kemudian, lebah-lebah dalam sarang tampak mengamati dengan cermat para lebah pemandu ini. Para ilmuwan lalu memberi tanda titik pada lebah-lebah yang mengamati lebah pemandu bertanda titik. Dan demikian halnya, mereka juga memberi lebah-lebah lain tanda yang sama dengan yang ada pada lebah pemandu yang mereka amati. Beberapa menit kemudian, lebah-lebah bertanda titik mendatangi wadah pertama. Yang bertanda garis tiba di wadah kedua. Dan yang bertanda plus di wadah ketiga. Jadi, terbukti bahwa lebah-lebah dalam sarang menemukan arah berdasarkan informasi yang disampaikan oleh lebah-lebah pemandu. Segala fakta ini hendaknya direnungkan dengan seksama. Dari mana lebah-lebah memperoleh kemampuan berorganisasi yang menakjubkan? Bagaimana seekor serangga mungil yang tak memiliki kecerdasan atau sarana berpikir mampu bertugas sebagai pencari makanan? Bagaimana ia dapat berpikir untuk mencari sumber makanan dan kemudian memberitahukannya kepada rekan-rekan sesarangnya? Bahkan jika ia dianggap mampu memikirkannya, bagaimana ia dapat menciptakan tarian untuk memberitahu yang lain tentang lokasi dan jarak sumber makanan? Bagaimana lebah-lebah dalam sarang mampu memahami arti gerakan dan getaran rumit dari lebah-lebah pemandu? Teori evolusi Darwin yang mengklaim bahwa kehidupan di bumi terjadi secara kebetulan tak mampu menjawab beragam pertanyaan ini. Segala keahlian khusus lebah ini menunjukkan bahwa penciptanya telah memberikan semua sifat ini kepada mereka. Allah menciptakan dan mengilhami mereka untuk melakukan pekerjaan mereka. Fakta ini dinyatakan dalam Al-Quran. Dan Tuhan mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Terdapat jenis kupu-kupu luar biasa yang hidup di Kanada bagian selatan. Kupu-kupu monarch. Setiap monarch, seperti halnya kupu-kupu lain, hadir di dunia ini setelah melalui serangkaian tahapan perubahan bentuk secara sempurna. Pertama, induk kupu-kupu meletakkan telurnya di atas sehelai daun. Larva yang menetas memakan dedaunan untuk beberapa saat sebelum menjadi ulat. Kemudian mereka membuat sarang yang disebut kepompong untuk dirinya sendiri. Kepompong kupu-kupu monarch adalah sebuah keajaiban desain. Ia menempel pada cabang pohon dengan sehelai benang sangat tipis tapi kuat.
Ulat tumbuh berkembang dalam kepompong ini dan perlahan muncul sebagai makhluk baru yang menawan, yakni seekor kupu-kupu. Awalnya, sayapnya tampak kusut dan lemah. Tapi sayap ini lalu mengembang setelah darah dipompakan ke dalamnya, dan kini monark siap terbang. Terdapat perilaku menarik yang membedakan monark dengan kupu-kupu jenis lain. Dalam kurun waktu 1 tahun, 4 generasi monark yang berbeda lahir. 3 generasi pertama memiliki masa hidup sekitar 5 hingga 6 minggu. Akan tetapi, generasi keempat sangatlah berbeda. Generasi ini akan terus hidup hingga mereka telah selesai melakukan migrasi selama 8 bulan. Migrasi dimulai dari pusat-pusat populasi monark di Kanada bagian selatan menuju ke arah lebih selatan lagi. Sekelompok monark pergi ke California dan sekelompok lainnya lebih ke selatan lagi, yakni hingga Meksiko. Yang menarik adalah semua monark bertemu satu sama lain di sepanjang perjalanan, seolah mereka telah menerima perintah yang sama dari satu sumber, dan kemudian bersama-sama melanjutkan perjalanan. Permulaan migrasi monark juga telah direncanakan berdasarkan acuan waktu yang sama. Mereka tidak memulai perjalanan pada sembarang hari, tapi pada satu hari tertentu di musim gugur, yaitu autumnal equinox, saat ketika siang dan malam memiliki panjang yang sama. Setelah terbang selama 2 bulan, mereka akhirnya tiba di hutan-hutan yang hangat di selatan. Jutaan monark menutupi pepohonan, dan selama 4 bulan, dari Desember hingga Maret, mereka tinggal di tempat ini tanpa makan sesuatu pun. Mereka mampu bertahan hidup dengan lemak yang tersimpan dalam tubuhnya dan hanya meminum air. Mekarnya bunga-bunga di musim semi sangatlah berarti bagi monark. Setelah menunggu selama 4 bulan, mereka berpesta pora memakan nektar atau madu bunga. Kini mereka telah menyimpan energi yang akan mereka perlukan ketika kembali ke bagian utara Amerika. Di akhir Maret, sebelum memulai perjalanan, mereka melakukan perkawinan. Pada hari itu, yakni Spring Equinox, saat siang dan malam mempunyai panjang yang sama, koloni monark memulai perjalanan mereka ke utara. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di Kanada, dan tak lama kemudian mereka mati. Tapi, sebelum mati, mereka melahirkan generasi pertama tahun tersebut, yang akan hidup selama sekitar 1,5 bulan. Selanjutnya, lahirlah generasi kedua dan ketiga, yang kemudian digantikan oleh generasi keempat yang juga akan memulai migrasi. Generasi ini akan hidup 6 bulan lebih lama dari generasi lainnya, dan demikianlah siklus ini terus berlanjut. Pengembaraan menakjubkan ini memunculkan beragam pertanyaan. Bagaimana setiap generasi keempat dilahirkan untuk hidup 6 bulan lebih lama dari yang lain? Bagaimana masa hidup generasi berumur panjang ini selalu bertepatan dengan saat musim dingin? Bagaimana kupu-kupu ini senantiasa memulai migrasi mereka pada hari ketika siang dan malam memiliki panjang yang sama? Dan bagaimana mereka mampu membuat perhitungan yang sangat tepat ini? Bagaimana generasi monark yang baru lahir, yang sebelumnya tak pernah melakukan migrasi, mengenali rute perjalanan mereka? Semua ini menunjukkan bahwa monark telah diciptakan lengkap dengan perencanaan migrasi mereka yang sempurna, dan mereka mematuhi perencanaan ini tanpa melakukan kesalahan. Jika terjadi kesalahan dalam perencanaan ini, mereka tidak akan mampu menyelesaikan migrasi. Jika demikian,
maka semua monark akan mati di musim dingin dan spesies monark akan punah. Jelaslah bahwa makhluk ini telah diciptakan dengan sifat khusus dan migrasi tahunan yang luar biasa ini telah diilhamkan dalam diri mereka. Adalah Allah, Tuhan langit dan bumi, pencipta dan penguasa segala sesuatu yang menciptakan dan memberikan ilham kepada makhluk yang menakjubkan ini. Manusia telah mencoba berbagai macam cara untuk dapat terbang. Sejak pesawat terbang pertama dibuat kira-kira 100 tahun yang lalu, ribuan model pesawat udara yang berbeda telah dirancang. Ilmuwan yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba membuat mesin terbang yang lebih baik, sampai akhirnya mereka mampu membuat mesin terbang terkini dengan desainnya yang mengagumkan. Terbang adalah keahlian yang hebat, tapi kegunaannya tergantung pada sejauh mana ia dapat dikendalikan. Sebenarnya, untuk dapat melayang pada posisi tetap di udara atau mendarat di tempat yang diinginkan adalah sama pentingnya dengan kemampuan terbang itu sendiri. Untuk itulah, manusia merancang pesawat terbang dengan kemampuan manuver yang tinggi, yaitu helikopter. Helikopter mampu melayang di udara pada posisi tetap dan lepas landas secara vertikal. Karena keuntungan militer inilah, berbagai negara telah mengalokasikan dana dalam jumlah tak terbatas untuk pengembangan helikopter. Akan tetapi, penelitian terkini telah menemukan fakta yang sangat mencengangkan. Teknologi penerbangan helikopter modern ternyata sangat tertinggal jauh dibandingkan dengan seekor makhluk mungil yang mampu terbang. Makhluk ini adalah capung. Sistem penerbangan capung adalah sebuah keajaiban desain dengan teknologi terbang yang mengalahkan semua mesin buatan manusia. Dengan alasan inilah, desain model terakhir helikopter Sikorsky yang terkenal di dunia dibuat menggunakan desain capung sebagai model. Dalam proyek ini, perusahaan IBM membantu mendesain Sikorsky dengan memuat gambar-gambar capung dalam komputer khusus. Setelah itu, dengan mengambil contoh capung, ribuan ilustrasi dibuat dalam komputer. Kemudian, dengan mencontoh teknologi terbang capung, dibuatlah model helikopter Sikorsky. Singkatnya, tubuh seekor serangga kecil memiliki desain lebih unggul dari rancangan manusia. Teknologi penerbangan capung dan desain sayapnya mengemukakan suatu fakta. Makhluk kecil ini memperlihatkan kepada kita desain menakjubkan pada ciptaan Allah. Capung memiliki dua pasang sayap yang ditempatkan secara diagonal pada tubuhnya. Ini memungkinkannya melakukan manuver sangat cepat. Capung dapat mencapai kecepatan 50 km per jam dalam waktu sangat singkat. Hal yang sungguh luar biasa bagi seekor serangga. Seorang atlet olimpiade dalam perlombaan lari 100 meter hanya mampu berlari 39 km per jam.
Ada satu persyaratan lagi bagi penerbangan yang baik. Penerbangan sangatlah berbahaya jika tidak didukung oleh sistem penglihatan yang baik. Untuk itulah, pesawat terbang dan helikopter modern memiliki sistem visual canggih. Capung juga memiliki sistem visual teramat canggih. Ia memiliki mata mikro berjumlah keseluruhan 30.000 dan setiap mata mengarah ke titik yang berbeda. Semua informasi dari mata-mata mikro ini diteruskan ke otak capung yang kemudian mengolahnya seperti komputer. Dengan sistem ini, capung memiliki kemampuan melihat yang luar biasa. Kemampuan manuver capung lebih unggul dari yang dimiliki helikopter. Misalnya, dengan satu manuver cepat di menit terakhir, capung berhasil menyelamatkan diri dari truk yang datang dari arah berlawanan. Kini capung harus berhadapan dengan dua bahaya. Ia harus menghindar dari menabrak kaca depan mobil yang sedang melaju, dan ia juga harus lolos dari burung yang memburunya. Dan ia berhasil selamat dengan satu manuver cerdas. Satu permasalahan yang dihadapi pilot yang seringkali harus melakukan manuver adalah bahwa setelah suatu manuver, pilot mengalami kesulitan dalam menentukan posisi pesawat relatif terhadap permukaan bumi. Jika pilot kebingungan menentukan posisi bagian atas dan bawah pesawat setelah melakukan manuver, maka pesawat ini dapat mengalami kecelakaan. Para teknisi telah mengembangkan suatu alat untuk mengatasi hal ini, yakni giroskop. Alat ini menunjukkan pilot pada garis horizontal yang menandakan posisi horizon. Pilot membandingkan garis horizontal ini dengan horizon sesungguhnya, dan dengan demikian ia dapat menentukan posisi pesawat dengan cepat. Selama jutaan tahun, capung telah memakai perlengkapan yang mirip dengan yang dikembangkan oleh para teknisi ini. Di depan mata capung terdapat garis horizontal artifisial pada posisi tetap. Tak menjadi masalah, pada sudut berapapun ia terbang, ia selalu memposisikan kepalanya sejajar dengan garis horizontal ini. Ketika posisi tubuh capung berubah selama penerbangan, rambut-rambut di antara badan dan kepalanya menjadi terangsang. Sel-sel saraf pada akar rambut ini mengirimkan informasi ke otot-otot terbang capung tentang posisinya di udara. Hal ini memungkinkan otot-otot tersebut secara otomatis mengatur jumlah dan kecepatan gerak sayap. Dengan demikian, dalam manuver paling sulit sekalipun, capung tidak pernah kehilangan arah atau kendali. Sistem ini sungguh merupakan suatu keajaiban teknik. Di sini, manusia yang berakal akan berpikir. Capung sendiri tidak mengetahui akan sistem luar biasa yang ia miliki. Lalu, siapakah yang meletakkan pada tubuh serangga ini sistem penerbangan yang sedemikian kompleks, yang bahkan para insinyur ahli telah menggunakannya sebagai model? Siapakah yang melengkapi serangga ini dengan sayap sempurna, motor yang menggerakkan sayap, dan sistem penglihatan yang prima? Siapakah pencipta desain yang luar biasa ini? Teori evolusi Darwin yang mencoba menjelaskan kehidupan dengan peristiwa kebetulan tak mampu berbicara ketika dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Mustahil bahwa sistem dalam tubuh capung dapat terbentuk melalui evolusi, yakni pembentukan tahap demi tahap secara kebetulan. Hal ini dikarenakan bahwa agar suatu makhluk hidup dapat hidup, semua sistem ini harus ada pada saat yang bersamaan dan telah lengkap. Capung paling pertama di dunia juga pasti muncul dengan mekanisme yang sama mengagumkannya dengan yang dimiliki capung zaman sekarang. Hal ini telah dibuktikan oleh catatan fosil tentang sejarah alam. Catatan fosil menunjukkan bahwa capung-capung muncul di bumi pada saat yang sama secara serentak. Fosil capung tertua yang diketahui ini berusia 320 juta tahun.
Pada lapisan-lapisan fosil periode lebih awal, tidak dijumpai sesuatu pun yang menyerupai seekor capung. Tambahan lagi, sejak pertama kali capung muncul, catatan fosil menunjukkan bahwa ia tidak mengalami evolusi. Fosil capung tertua benar-benar sama dengan capung-capung yang hidup sekarang. Antara fosil berusia 140 juta tahun yang sedang Anda saksikan dengan capung masa kini di sebelahnya, tidak ada perbedaan sama sekali. Kenyataan ini sekali lagi membuktikan kekeliruan teori evolusi dan menunjukkan yang sebenarnya bagaimana capung dan semua makhluk hidup di dunia ini muncul menjadi ada. Adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Dialah yang menciptakan semua makhluk hidup, dan masing-masing dari mereka adalah bukti keberadaannya. Di samping Allah, tak ada kekuatan lain yang mampu menciptakan seekor lalat sekalipun. Fakta ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah, sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah, dan amat lemah pula lah yang disembah. Beragam satwa yang telah kita saksikan dalam film ini hanyalah sedikit dari beragam keajaiban penciptaan di alam. Allah melengkapi semua makhluk hidup di alam dengan sifat-sifat khusus mereka yang mengagumkan. Dan masing-masing dari mereka adalah bukti keagungan dan kekuasaan Allah. Sangatlah penting untuk mampu menyaksikan penciptaan yang menakjubkan ini di alam, beserta hikmah yang ada di dalamnya. Allah menghendaki kita agar berpikir tentang penciptaan dan mengambil pelajaran daripadanya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, katakanlah, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya. Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.